Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Sania Palupi pada mata pelajaran Sejarah Peminatan kelas 11. Semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas, ini adalah materi besar kita ya, mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara serta penegakan hak-hak bangsa. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini ada kompetensi dasar yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini. Kita masuk ke KD atau kompetensi dasar 3.7. Yang pertama nanti kita menganalisis pemikiran-pemikiran dalam Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, proklamasi kemerdekaan, Piagam PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Piagam HAM atau Hak Asasi Manusia, serta nanti menganalisis maknanya juga ya, bagaimana maknanya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa kini. Nah, begitu juga untuk KD 4.7 masih sama ya, kita akan menganalisis pemikiran-pemikiran dalam Pancasila, proklamasi, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam PBB, dan Piagam HAM, seperti itu. Nah, ini ada peta konsepnya supaya Ananda lebih mudah lagi dalam mempelajari materi kali ini. Jadi kurang lebih masih sama ya, nanti kita akan menganalisis bagaimana pemikiran ataupun gagasan yang terdapat di dalam Pancasila, seperti itu. Terus juga nanti kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, proklamasi kemerdekaan, Piagam PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Piagam HAM atau Hak Asasi Manusia. Nah, nanti di sini bisa dilihat peta konsepnya secara umum, gitu ya. Nah, langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan membahas dulu bagaimana pemikiran atau gagasan yang terdapat di dalam Pancasila. Kira-kira apa saja pemikiran yang terdapat di dalam Pancasila, bagaimana maknanya, terus juga nanti kita akan membahas sedikit bagaimana pengertian dan sejarahnya secara singkat. Ini langsung saja ya, kita ke poin yang pertama yaitu Pancasila. Nah, sebelum kita masuk bagaimana sejarah Pancasila atau makna yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri, ini kita bahas dulu pengertiannya. Sebenarnya Pancasila itu apa? Berasal dari bahasa mana, gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat pengertian Pancasila secara etimologis atau secara bahasa. Nah, jadi Pancasila secara bahasa itu diambil dari bahasa Sanskerta, dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar atau batu sendi. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita simpulkan, maka Pancasila itu bisa diartikan sebagai 5 dasar gitu ya, 5 asas bangsa Indonesia. Nah, itu tadi secara etimologis atau secara bahasanya. Biarpun Pancasila sendiri secara terminologis ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Soekarno itu ya, dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Inilah pertama kali Pancasila diperkenalkan di muka umum seperti itu. Oleh karena itu, mengapa kemudian Pancasila itu hari lahirnya ditetapkan pada tanggal 1 Juni? Karena disinilah pertama kali Presiden Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila di sidang BPUPKI, seperti itu. Nah, jadi Pancasila ini sangat penting gitu ya keberadaannya untuk bangsa Indonesia sebagai ideologi juga atau sebagai landasan bangsa Indonesia, sebagai falsafah negara kita juga gitu ya. Jadi maksudnya apa? Sebagai landasan kita untuk mengambil keputusan, baik itu di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, semuanya harus berdasarkan pada Pancasila. Selain itu juga Pancasila menjadi dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Nah, jadi ini adalah lambang negara kita gitu ya. Kalau timnas juga lambangnya di jersey-nya adalah lambang Garuda ya. Jadi ini adalah lambang negara kita, lambang Garuda Pancasila, seperti itu. Jadi lambang Garuda Pancasila ini merupakan hasil rancangan dari Sultan Hamid II dari Kesultanan Pontianak, seperti itu. Tapi kemudian pada perkembangannya ini dimodifikasi gitu ya, atau diperbaiki lagi oleh Presiden Soekarno, kurang lebih seperti itu. Jadi lambang Garuda Pancasila itu punya makna di setiap komponen-komponennya gitu ya. Kenapa menggunakan lambang Garuda, kenapa menghadapnya ke arah kanan, terus apa maksudnya dari Bhinneka Tunggal Ika, itu semuanya punya makna. Jadi tidak asal dirancang, kurang lebih seperti itu. Nah, ini sedikit Ibu jelaskan gitu ya, mengapa Garuda Pancasila menghadap ke sebelah kanan. Ini masih berhubungan dengan kebudayaan kita di masa Hindu-Buddha.
Jadi banyak sekali memang peninggalan-peninggalan atau gagasan-gagasan sebenarnya dari kerajaan Hindu-Buddha yang diterapkan di lambang Garuda Pancasila sendiri. Kenapa menghadap ke kanan? Ini sesuai dengan kepercayaan di masa Hindu-Buddha dulu ya, termasuk juga sampai sekarang sepertinya masih digunakan. Jadi biasanya kanan itu selalu dikaitkan dengan hal-hal yang baik gitu ya, baik wataknya, baik perilakunya, makanya kemudian Garuda di lambang Pancasila itu menghadapnya ke sebelah kanan. Garuda sendiri juga merupakan salah satu mitologi Indonesia. Jadi nggak cuma Yunani dan Romawi yang punya mitologi ya, Indonesia juga punya makhluk mitologi. Jadi Garuda adalah makhluk mitologi pada masa kerajaan Hindu, di mana merupakan kerajaan Hindu, di mana merupakan ini adalah kendaraan suci Dewa Wisnu seperti itu. Jadi dia biasanya mempunyai perilaku yang baik, kurang lebih seperti itu. Makanya kenapa kemudian yang digunakan adalah Garuda seperti itu. Terus juga di bawahnya di situ Anda bisa lihat ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ini masih sama, ini juga merupakan peninggalan dari kerajaan Hindu gitu ya. Berbeda-beda tapi tetap satu. Ini diambil dari salah satu kitab Sutasoma. Inilah yang menggabungkan atau mempersatukan Indonesia gitu ya di tengah keragaman budaya, agama, dan suku bangsa. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti untuk lambang di setiap sila kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, itu tadi sedikit tentang pengertian Pancasila itu ya. Nah, ini kita lanjut ke poin kedua, yaitu sejarah perumusan Pancasila. Jadi Pancasila yang sampai sekarang ini kita baca setiap hari Senin gitu ya. Jadi ideologi negara Indonesia, jadi landasan negara Indonesia ternyata melalui proses yang sangat panjang dalam perumusannya seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang mudah untuk disusun gitu ya dalam waktu singkat. Nah, tidak seperti itu sejarahnya. Jadi secara sejarah, kelahiran, perumusan, dan pengesahan Pancasila itu melewati perdebatan, pembahasan, dan kajian yang cukup panjang dan lama. Jadi membutuhkan waktu yang cukup lama seperti itu ya. Dan melibatkan berbagai pihak juga seperti itu. Berbagai pihak, berbagai golongan, dan kelembagaan. Di sini ada beberapa lembaga atau organisasi ya yang terlibat dalam proses perumusan Pancasila. Yang pertama adalah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ada Panitia 8 atau biasanya juga disebut dengan Panitia Kecil, dan ada Panitia 9, serta yang terakhir adalah PPKI. Nah, BPUPKI dan PPKI ini merupakan badan bentukan Jepang gitu ya. Nah, jadi proses kelahiran Pancasila ini tidak bisa dilepaskan dari keberadaan BPUPKI sendiri. Nah, ini kita bahas. Jadi Pancasila ini sebenarnya dibahas pertama kali di sidang BPUPKI yang pertama seperti itu ya. Nah, ini adalah pemimpin atau ketua dari BPUPKI, yaitu Rajiman Widyodiningrat gitu ya. Jadi sebenarnya BPUPKI itu adalah organisasi gitu ya, atau badan lembaga bentukan Jepang seperti itu. 1944 Jepang itu kan menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia gitu ya. Sebagai implementasinya langkahnya makanya kemudian dibentuklah BPUPKI. Biarpun sebenarnya alasan utama Jepang membentuk BPUPKI sebenarnya untuk mendapatkan simpati rakyat Indonesia supaya mendukung Jepang yang terlibat dalam perang Asia Timur Raya atau perang Pasifik seperti itu. Maka dibentuklah BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tapi kemudian melalui wadah ini, pendiri-pendiri bangsa kita ini bisa memanfaatkan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, kurang lebih seperti itu. Jadi BPUPKI sendiri ini pertama kali ya, sidangnya yang pertama itu berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Salah satu agendanya adalah membahas perumusan dasar negara. Jadi apa dasar negara Indonesia seperti itu setelah merdeka. Nah, ini dibahas di sidang BPUPKI yang pertama seperti itu. BPUPKI sendiri dia terdiri dari 67 anggota, 60 diantaranya orang Indonesia dan 7 diantaranya adalah orang Jepang. Yang sebenarnya 7 orang Jepang ini dia sebenarnya seperti memantau gitu ya, memantau, mengawasi apa yang dilakukan bangsa Indonesia, kurang lebih seperti itu. Nah, dalam perumusan dasar negara di sidang yang pertama ini ada 3 pembicara gitu ya yang mengemukakan pendapat dan gagasannya. Nah, yang pertama ada Muhammad Yamin seperti itu. Muhammad Yamin pertama kali berbicara pada tanggal 29 Mei 1945 gitu ya. Yang dikemukakan adalah tentang asas dan dasar negara merdeka. Jadi kurang lebih yang disampaikan adalah pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat seperti itu.
Nah, pembicara yang kedua tanggal 31 Mei 1945 adalah Mr. Supomo, seperti itu ya. Dia mengemukakan mengenai dasar-dasarnya Indonesia merdeka. Berbeda dengan Muhammad Yamin yang lebih cenderung gagasannya itu sesuai dengan sejarah Indonesia gitu ya, misalnya mengangkat lagi nilai-nilai pada masa Hindu-Buddha. Nah, kalau Mr. Supomo dia cenderung pemikirannya berdasarkan pada tokoh-tokoh barat seperti itu. Jadi dia menyampaikan teori tentang paham integralistik, terus juga teori kelas gitu ya. Jadi banyak paham-pahamnya yang berdasarkan pada tokoh-tokoh barat, terutama tokoh-tokoh barat dari abad 17 sampai abad 20 seperti pemikirannya Karl Marx, terus Hegel, Spinoza dan lain sebagainya. Jadi dia cenderung berbeda pemikirannya dengan Muhammad Yamin. Nah, terakhir satu hari berselang, tanggal 1 Juni 1945, ada Insinyur Soekarno yang menjadi pembicara ketiga sekaligus terakhir ya, yang menyampaikan dasar negara Indonesia merdeka serta memperkenalkan istilah Pancasila pertama kali. Nah, ini tanggal 1 Juni 1945 seperti itu. Apa yang disampaikan Soekarno ada 5 poin ya. Yang pertama, kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, yang kedua internasionalisme atau pri-kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Maka setelah ketiga pembicara ini mengemukakan gagasannya dalam sidang BPUPKI yang pertama, nanti dibentuk yang namanya Panitia 8. Nah, Panitia 8 ini tugasnya untuk menampung semua aspirasi dan gagasan dari para tokoh-tokoh ini. Nah, tapi ternyata tidak mencapai kesepakatan bulat gitu ya. Jadi ternyata belum ada kesepakatannya. Masing-masing tetap ingin mempertahankan gagasannya, kurang lebih seperti itu. Apalagi nanti muncul perbedaan pendapat gitu ya, perselisihan antara golongan agama dan golongan nasionalis. Jadi yang golongan agama ingin negara Indonesia berdasarkan ajaran Islam, kurang lebih seperti itu. Tapi ini ditolak gitu ya dengan golongan nasionalis seperti itu. Kenapa? Karena golongan nasionalis ini mengatakan bahwa Indonesia itu bukan negara berdasarkan agama, kurang lebih seperti itu. Maka dibentuklah Panitia 9. Nah, Panitia 9 ini kurang lebih anggotanya sama seperti Panitia 8 ya, masih diketuai juga oleh Insinyur Soekarno seperti itu. Jadi tugas Panitia 9 adalah mempersatukan pendapat-pendapat yang berbeda. Maka nanti ketemulah hasilnya Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada tanggal 22 Juni 1945 gitu ya. Nah, ini adalah isinya, kurang lebih sila yang kedua sampai 5 itu masih sama, cuman perbedaannya ada di sila yang pertama, di mana di sini ada tambahannya gitu ya, kewajiban dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, ini mendapat pertentangan lagi gitu ya. Nah, akhirnya Piagam pertama Jakarta ini dirasa masih belum menampung aspirasi masyarakat Indonesia gitu ya. Jadi belum mewakili seluruh umat beragama yang ada di Indonesia seperti itu. Akhirnya tentang dasar negara ini nanti dibahas lagi di sidang PPKI. Seperti itu, tanggal 18 Agustus 1945. BPUPKI-nya dibubarkan, nanti dibentuk PPKI, sidang pertamanya tanggal 18 Agustus 1945. Akhirnya dibahas ini mengenai poin pertama gitu ya, atau sila pertama dalam Piagam Jakarta, yang nanti hasilnya, nah akhirnya sepakat para tokoh-tokoh pemimpin bangsa kita gitu ya, untuk mengganti sila yang pertama, menghilangkan beberapa katanya gitu ya, menjadi ketuhanan yang Maha Esa, seperti itu. Inilah yang sampai sekarang diakui dan sah secara konstitusional dan digunakan sampai sekarang. Jadi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya kemudian dihapus, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa supaya bisa mewakili seluruh umat beragama yang ada di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini kita lanjut. Itu tadi sedikit tentang sejarah singkat perumusan Pancasila. Jadi membutuhkan waktu yang panjang dan melewati perdebatan juga antar berbagai golongan. Nah, ini nilai dan makna dalam Pancasila ya di poin ketiga. Yang pertama, nah sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa itu dilambangkan dengan gambar bintang ya, dengan latar belakangnya hitam seperti itu. Jadi ini memiliki makna kemerdekaan beragama bagi seluruh bangsa Indonesia. Jadi dulu sebelum Konghucu diakui sebagai agama resmi di Indonesia pada masa pemerintahannya Abdurrahman Wahid gitu ya, kita cuman mengakui agama resminya itu hanya 5. Makanya kemudian dipilih simbolnya bintang 5 seperti itu ya, bintang 5. Terus bintang itu juga
juga dianggap sebagai pancaran rohani, kurang lebih seperti itu, religius dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, sila yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini dilambangkan dengan rantai gitu ya, rantai yang saling berkaitan satu dengan yang lain seperti itu. Memiliki makna tentang hubungan masyarakat yang saling membantu, gotong royong seperti itu ya. Jadi hubungan yang sangat erat antara masyarakat satu dengan yang lain seperti itu. Jadi di sini dilambangkan dengan rantai. Ada 17 rantai yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain seperti itu, sesuai dengan hubungan manusia antara satu manusia dengan yang lain, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Ini dilambangkan dengan pohon beringin gitu ya, memiliki makna gabungan dari beberapa bagian yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpecah seperti itu. Jadi biasanya mungkin pohon beringin itu kan dianggap sebagai tempat yang sangat teduh gitu ya untuk berkumpul. Nah, ini melambangkan bagaimana masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai agama, suku, dan budaya itu bisa berkumpul menjadi satu di NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atau juga bisa diartikan persatuan Indonesia itu harus ditanamkan gitu ya, kokoh seperti akar di pohon beringin, kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang selanjutnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ini memiliki makna bahwa kita sebagai warga negara Indonesia ini mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kurang lebih ini dalam musyawarah mufakat. Nah, ini jadi identitas bangsa Indonesia. Salah satu contohnya adalah perumusan Pancasila yang tadi kita bahas. Jadi dalam perumusan Pancasila ketika ada perbedaan pendapat, ini dilakukan dengan diskusi seperti itu ya. Jadi tidak dengan kekerasan, tidak dengan konflik. Jadi saling mendengarkan pendapat satu dengan yang lain, kurang lebih seperti itu. Ini dilambangkan dengan kepala banteng seperti itu. Nah, yang terakhir sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini lambangnya adalah kapas dan padi gitu ya, atau biasa juga dimaknai dengan sandang dan pangan. Ini adalah dua hal yang sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia seperti itu. Dan sila kelima ini dia lebih menekankan pada kesetaraan gitu ya. Jadi warga negara Indonesia semuanya sama rata di mata hukum seperti itu. Jadi semuanya sama, tidak membeda-bedakan dari golongan mana, tidak membeda-bedakan dari status sosial, agama, dan latar belakang apapun. Jadi kita semua sama, diibaratkan dengan kapas dan padi seperti itu, dua kebutuhan masyarakat Indonesia, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kesimpulannya gitu ya. Jadi setelah tadi kita bahas tentang pengertiannya, sejarah, dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, jadi kesimpulannya Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi kita, dia tidak menghapus perbedaan gitu ya, tapi bisa merangkum semua perbedaan tersebut dan menyatukannya dalam Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu cita-cita dari Pancasila itu adalah tentang toleransi gitu ya. Jadi toleransi adalah salah satu cita-cita dalam Pancasila, di mana ini merupakan salah satu tujuan seperti itu, toleransi umat beragama. Kenapa? Karena memang Indonesia sendiri ini sangat beragam, baik agama, suku, budaya, adat istiadat gitu ya, terdiri dari ratusan ribu bahasa dan lain sebagainya seperti itu. Makanya toleransi menjadi hal yang sangat penting. Dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi pemersatu bangsa kita gitu ya. Bayangkan perbedaan agama, perbedaan budaya yang sangat beragam, inilah yang menyatukan kita Indonesia bisa berdiri sampai sekarang. Nah, kurang lebih itu ini sekaligus menutup pertemuan kita pada hari ini ya, kesimpulannya. Nah, nanti untuk materi selanjutnya kita akan membahas pemikiran dalam proklamasi kemerdekaan. Sekian dari Ibu, apabila ada salah-salah kata Ibu mohon maaf. Ibu tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.